Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kita kali ini telah memasuki bab statistika. Untuk materi yang pertama yaitu penyajian data menggunakan tabel frekuensi data tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, yaitu mengenai penyajian data menggunakan tabel frekuensi data tunggal, ada baiknya kalian harus tahu apa itu statistika dan data itu sendiri. Nah, di saat kalian duduk di bangku sekolah dasar kemarin, kalian sudah mempelajari cara mengumpulkan dan menyajikan data. Nah, untuk bab kali ini akan kita pelajari materi mengenai statistika yang merupakan pengembangan dari materi tersebut. Nah, statistika adalah ilmu atau suatu metode ilmiah tentang cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil penganalisisan data tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa istilah statistika itu berbeda dengan statistik. Jika statistika itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, sementara statistik adalah data atau informasi yang diperoleh. Nah, itulah tadi pengertian dari statistika. Nah, materi berikutnya adalah pengumpulan data. Misalkan seorang ketua RT ingin mengetahui keadaan ekonomi dari 5 warganya. Nah, nilai pendapatan rata-rata per bulan berturut-turut dari kelima warga tersebut adalah sebagai berikut: Rp2.500.000, Rp500.000, Rp1.000.000, Rp800.000, dan Rp250.000. Jika kita asumsikan bahwa pendapatan yang lebih dari Rp2 juta merupakan pendapatan tinggi, kemudian untuk pendapatan antara Rp750.000 sampai dengan Rp2 juta merupakan pendapatan sedang, dan untuk pendapatan yang kurang dari Rp750.000 merupakan pendapatan rendah, maka tingkat ekonomi kelima warga ini dilihat dari pendapatan rata-rata per bulan berturut-turut adalah tinggi, rendah, sedang, dan rendah. Nah, tinggi, rendah, sedang, rendah, kemudian Rp2.500.000, kemudian Rp500.000, kemudian Rp1 juta, kemudian Rp800.000, dan Rp250.000. Inilah yang disebut dengan data. Nah, untuk data itu sendiri merupakan jamak dari datum. Maka dapat kita simpulkan bahwa data adalah sesuatu yang dapat memberikan gambaran suatu keadaan atau persoalan. Nah, berdasarkan contoh tadi, maka data itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Contohnya,
Data pendapatan rata-rata per bulan. Nah, data itu akan disajikan dalam bentuk bilangan. Misalkan 1 juta rupiah per bulan atau 2 juta rupiah per bulan dan seterusnya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah data jumlah penduduk. Misalkan jumlah penduduk suatu kota adalah 1 juta jiwa. Nah, ini akan disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Selanjutnya contoh yang ketiga ada data jumlah anak setiap keluarga. Misalnya dalam satu keluarga itu ada mempunyai 2 anak atau 4 anak dan sebagainya. Nah, inilah contoh dari data kuantitatif. Selanjutnya yang kedua ada data kualitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka atau bilangan. Contohnya yang pertama adalah data tingkat ekonomi. Misalkan tingkat ekonominya itu adalah kelas atas atau kelas menengah atau kelas bawah. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk bukan angka atau bilangan. Selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu data jenis pekerjaan. Misalkan ada PNS, kemudian karyawan, buruh, dan sebagainya. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah data jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin itu cuma ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ketiga contoh ini tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Nah, untuk data kuantitatif itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, untuk data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara membilang, menghitung, atau mencacah. Misalnya, data jumlah penduduk. Nah, di mana banyaknya orang yang menempati suatu tempat itu harus kita jumlahkan dengan cara menghitung untuk mengetahui berapa jumlah penduduknya. Atau ada contoh yang kedua adalah data jumlah anak. Nah, inilah contoh dari data diskrit tersebut. Sedangkan untuk data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Misalkan data tinggi badan dan data berat badan. Nah, di sini kita akan mengukur berapakah tinggi badan seseorang atau menimbang berapakah berat badan seseorang. Nah, kembali lagi ke data yang ini tadi. Nah, data yang terkumpul ini biasanya tidak berurutan. Data-data ini dapat kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar atau ke yang terkecil. Nah, misalkan data pendapatan rata-rata per bulan warga ini dapat kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu Rp2.500.000, kemudian Rp1.000.000, kemudian Rp800.000, kemudian Rp500.000, dan Rp250.000. Perhatikan bahwa Rp2.500.000 ini merupakan data yang terbesar, sedangkan Rp250.000 merupakan data yang terkecil. Nah, dari data-data ini dapat kita tentukan besarnya jangkauan data dengan cara mengurangkan Rp2.500.000 dengan Rp250.000. Hasilnya adalah Rp2.250.000. Sehingga untuk menghitung besarnya jangkauan atau range dapat digunakan rumus jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Materi berikutnya adalah penyajian data. Nah, data itu tidak cukup hanya dikumpulkan, akan tetapi harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dibaca atau dimengerti oleh pengguna data. Nah, data itu dapat disajikan dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan menggunakan tabel dan menggunakan diagram.
Untuk penyajian data yang menggunakan tabel itu dapat kita gunakan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel frekuensi data tunggal dan menggunakan tabel frekuensi data berkelompok. Sedangkan penyajian data yang menggunakan diagram dapat digunakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan piktogram, yang kedua menggunakan diagram batang, yang ketiga menggunakan diagram lingkaran, dan yang terakhir keempat menggunakan diagram garis. Nah, sekarang mari kita pelajari cara penyajian dari masing-masing data ini. Kita mulai dengan penyajian data dengan menggunakan tabel frekuensi data tunggal. Penyajian data yang pertama menggunakan tabel frekuensi data tunggal. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan dengan distribusi frekuensi data tunggal. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Pada sensus penduduk suatu desa, didapatkan data jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga adalah sebagai berikut. Nah, dari data ini terlihat bahwa datanya itu belum tersusun secara teratur, sehingga sulit untuk mengetahui informasinya, seperti jumlah keluarga yang mempunyai 4 anak, ataupun jumlah keluarga yang mempunyai anak 4 lebih. Sehingga untuk mudah dipahami, data ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi data tunggal. Nah, pada tabel frekuensi data tunggal, tabel itu sendiri terbagi menjadi 3 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom data, di mana tiap-tiap baris kolomnya hanya diisi satu nilai atau satu data. Selanjutnya kolom yang kedua adalah kolom turus, yaitu cara mencacah data menggunakan simbol garis tegak untuk setiap menemukan data yang bersesuaian dengan data yang diperoleh. Sedangkan kolom yang ketiga adalah frekuensi, yaitu jumlah turusnya. Nah, dari data ini, mari kita buat tabel frekuensi data tunggalnya. Karena ini merupakan data jumlah anak, maka untuk kolom yang pertama itu adalah kolom jumlah anak. Perhatikan bahwa data ini memuat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita tuliskan di kolom jumlah anak ini dengan angka 1 sampai dengan angka 6, di mana masing-masing barisnya hanya memuat satu data. Selanjutnya tinggal kita cacah data ini ke dalam tabel frekuensi data tunggal di samping ini. Untuk data yang pertama adalah angka 1, maka kita buat turus di baris 1 ini. Selanjutnya untuk data yang kedua adalah angka 2, maka kita buat turus di baris kedua ini. Berikutnya angka 4, maka kita buat turus di baris yang keempat. Selanjutnya angka 2, maka kita buat turus di baris yang kedua. Berikutnya angka 4, maka buat turus di baris keempat. Selanjutnya angka 3 di baris ketiga. Selanjutnya angka 4 di baris keempat. Selanjutnya angka 4 lagi, itu di baris yang keempat. Kemudian angka 3 di baris yang ketiga. Kemudian angka 2 di baris yang kedua. Kemudian angka 5 di baris yang kelima. Kemudian angka 3 di baris yang ketiga. Selanjutnya angka 4 di baris yang keempat. Nah, di sini untuk turusnya itu kita buat miring seperti ini untuk menandakan bahwa jumlah turusnya itu sudah 5 buah. Nah, selanjutnya angka 4 di baris yang keempat. Selanjutnya angka 4 lagi di baris yang keempat. Selanjutnya angka 3 di baris yang ketiga. Kemudian angka 5 di baris yang kelima.
Selanjutnya angka 1 di baris yang pertama, kemudian angka 4 di baris yang keempat, kemudian angka 2 di baris yang kedua, kemudian angka 4 di baris yang keempat, kemudian angka 6 di baris yang keenam, kemudian angka 4 di baris yang keempat. Nah, di sini kembali kita buat turus miring untuk menandakan bahwa dia sudah berjumlah 5 buah. Nah, selanjutnya angka 4 di baris 4, selanjutnya angka 3 di baris yang ketiga. Nah, di sini juga kita buat turus miring. Selanjutnya angka 6 di baris yang keenam, kemudian angka 2 di baris yang kedua. Nah, di sini juga kita buat turus miring. Kemudian angka 6 di baris yang keenam, kemudian angka 3 di baris yang ketiga, kemudian angka 5 di baris yang kelima, kemudian angka 3 di baris yang ketiga, kemudian angka 1 di baris yang pertama, kemudian angka 4 di baris yang keempat, kemudian angka 4 lagi di baris yang keempat. Nah, selanjutnya angka 4 lagi di baris yang keempat, selanjutnya angka 2 di baris yang kedua. Selanjutnya angka 3 di baris yang ketiga, selanjutnya angka 4 di baris yang keempat, dan terakhir angka 1 di baris yang pertama. Nah, setelah semua data ini kita cacah ke dalam tabel, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung jumlah turus untuk masing-masing barisnya. Untuk baris yang pertama, jumlah turusnya itu ada 4 buah. Maka kita tuliskan di kolom frekuensi baris pertama ini adalah 4. Selanjutnya untuk baris yang kedua itu jumlahnya ada 6. Untuk baris yang ketiga jumlahnya ada 8. Untuk baris yang keempat jumlahnya ada 15. Untuk baris yang kelima jumlahnya ada 4. Dan yang terakhir, baris yang keenam jumlahnya ada 3. Nah, total dari 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 4 ditambah 3 adalah 40. Nah, ini akan sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam soal ini, yaitu 40 data. Berdasarkan tabel data frekuensi data tunggal ini, maka dapat disimpulkan bahwa banyak keluarga yang mempunyai anak 1 itu ada 4 keluarga. Kemudian banyak keluarga yang mempunyai anak 2 itu ada 6 keluarga. Selanjutnya banyak keluarga yang mempunyai anak 3 itu ada 8 keluarga. Kemudian banyak keluarga yang mempunyai 4 orang anak itu ada 15 keluarga. Selanjutnya banyak keluarga yang mempunyai anak 5 itu ada 4 keluarga. Dan banyak keluarga yang mempunyai anak 6 ada 3 keluarga. Nah, inilah cara untuk menyajikan data itu menggunakan tabel frekuensi data tunggal. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai penyajian data dengan menggunakan tabel frekuensi data tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.